Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Al-ayah. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Kali ini bahasan saya akhir-akhir ini ya masih seputar COVID-19 atau virus corona, dan solusinya dipandang dari sudut agama Islam. Pemirsa, memang kejadian akhir-akhir ini yang merebak di seluruh dunia, yaitu COVID-19, menjadikan perhatian untuk ke semua pemimpin negara-negara di dunia ini. Tentunya bagaimana cara mengatasinya ya, dengan yang paling cepat tentunya ya, agar jangan sampai berdampak pada stabilitas nasional, ekonomi, dan lain-lain tentunya. Oleh karena itu, saya menyoroti masalah COVID-19 ini dipandang dari sudut agama Islam. Dan lalu bagaimana solusinya? Ya. Apapun musibah, apapun bencana, ya, kalau dipandang dari sudut pandang agama Islam yang diajarkan dalam Al-Quran, itu tentunya ada suatu maksud tertentu yang dilakukan, ya, agar manusia tersebut, agar manusia di dunia ini ingat terhadap Allah. Ya, ini artinya apa? Musibah, segala macam bentuk musibah atau bencana ini merupakan peringatan terhadap umat manusia agar manusia itu kembali kepada jalan Allah tentunya. Memang maksud apa yang ditujukan Allah dengan bencana COVID-19 ini? Ya. Saya sangat yakin untuk COVID-19 ini ditujukan terhadap manusia agar kembali ke jalan Allah tentunya, atas yang selama ini diperbuat oleh manusia, yaitu melupakan Allah atau melupakan jalan Allah, ya, atas apa yang dilakukan oleh umat manusia saat ini, yaitu ini misalkan katakanlah menuhankan ilmu teknologi saat ini, ya. Kemudian sudah melupakan etika. Misalkan ada seorang muda terhadap seorang tua, bagaimana etika, ya, etikanya, bagaimana seorang yang pemimpin kemudian memimpin masyarakatnya dengan amanah dan jujur. Ini saya yakin ini adalah peringatan dari Allah agar manusia semuanya sama-sama introspeksi terhadap diri sendiri. Jangan selalu mengkambing hitamkan. Bahkan kambing hitamnya tidak merasa kalau dia dikambing-kambing hitamkan. Ya toh? Ini misalkan membuat kebijakan, setelah efeknya ternyata membuat blunder,
Dia mengatakan kalau dia mengatakan itu efek kejut. Ya, sebenarnya saya yakin sebenarnya bukan efek kejut, tapi memang dia kecelek lalu mengatakan itu efek kejut. Ya toh, semacam itu. Ya, bahkan sampean sendiri yang mengatakan menggembar-gemborkan janganlah kamu berikan amanah kepada seseorang yang bukan ahlinya, tapi sampean sendiri memilih orang yang bukan ahlinya toh. Oleh karena itu peringatan-peringatan Allah atas lewat COVID-19 ini jadikanlah pelajaran terhadap diri sendiri. Introspeksilah agar jangan sampean merasa benar tetapi sebenarnya sampean di jalan yang salah. Ini yang sangat-sangat merugikan amal akhirat nanti. Ya, ini yang sangat merugikan amal yang di akhirat nanti. Kenapa? Seolah-olah sampean merasa pede kalau sampean sudah beramal soleh dan yang tentunya dinilai di akhirat amal kebaikan. Tapi nyatanya nanti setelah di akhirat kamu tidak menuai amal itu. Karena apa? Ternyata sampean salah mengambil jalan, yaitu jalan setan, bukan jalannya Allah. Ya toh? Oleh karena itu janganlah menyalahkan atau mengkambing hitamkan seseorang, ya. Misalkan pemerintah saat ini sampai kambing hitamkan seolah-olah dia tidak mampu dan tidak memikirkan rakyatnya. Ini fitnah. Ya toh? Narasi ini kalau digaungkan, saya sangat yakin ini sangat berbahaya. Kenapa? Akan mempengaruhi seseorang itu untuk berbuat yang sama. Akhirnya membenci terhadap sesama dan menimbulkan intoleran. Ya. Ini tidak baik untuk stabilitas nasional maupun untuk ekonomi, ya, untuk ekonomi negara. Ini tidak baik. Oleh karena itu janganlah kamu menarasikan seperti itu. Kalau memang ada yang menarasikan seperti itu, wahai rakyat Indonesia, janganlah terprovokasi dengan omong-omongan seperti itu. Karena itu tidak ada dasarnya sama sekali dalam Al-Quran. Ya toh? Kalau sampean merasa beragama dan merasa suci dan sudah menjalankannya, tentunya tidak mengajarkan hal seperti itu dan tidak mengikuti orang yang seperti itu. Akhirnya apa? Sampean punya pendirian yang jelas, karena tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah ikut-ikutan. Ya toh? Karena dalam Al-Quran tidak ada ajaran yang mengatakan bahwa seseorang itu harus membenci seseorang. Nah, oleh karena itu COVID-19 ini saya yakin ini bentuk peringatan dari Allah agar sampean kembali ke jalan Allah. Ya, tentunya seperti itu. Lalu solusinya bagaimana kalau ingin kembali ke jalan Allah? Yaitu saya anjurkan untuk sampean membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya makna, ya, dengan jujur dan tidak menambah-nambahi argumen, ya. Asumsi, tidak menambah-nambahkan dalam arti makna Al-Quran itu tentunya. Oleh karena itu COVID-19 jadikanlah momen yang baik untuk introspeksi ke dalam, ya. Jangan
selalu mencari kesalahan orang lain. Misalkan mencari kesalahan pemerintah saat ini yang kamu yang sampai paksakan, misalkan ini suruh lockdown, ya misalkan ini. Lalu kalau ada karantina wilayah, kemudian darurat sipil, sampai menolaknya. Ini kan pembohongan publik tentunya, ya. Ya, bahkan karantina wilayah ini kalau sudah diterapkan ya sama seperti lockdown. Kemudian darurat sipilnya ini akan penegasan terhadap pelanggar hukumnya dan dipayungi oleh hukum yang kuat tentunya. Lalu kamu menolaknya juga, ya toh? Ini apa maksudnya? Saya yakin sampean hanya memancing di air keruh. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang notabene ya tidak punya pegangan, lihatlah ya. Karena saya katakan bahwa dalam agama Islam khususnya, dalam Al-Quran tentunya tidak ada tuntunan seseorang untuk mencaci seseorang. Tidak ada tuntunan untuk seseorang membenci seseorang. Ingat itu. Kalau ada yang menarasikan seolah-olah membenci itu kebenaran, cepatlah kamu balik arah. Jangan ikuti, karena itu tentu bukan ajaran Islam tentunya. Ya toh? Oleh karena itu, bagi sampean-sampean yang tidak mengetahui ajaran Islam yang sebenarnya, ingatlah ini sebagai contoh yang paling sederhana ya. Kalau ada orang yang menjustis orang lain, kafir, syirik dan lain-lain, dia bukanlah ajaran Islam itu sendiri. Kemudian kalau ada yang ustadz atau ulama atau siapapun yang mengajarkan kebencian terhadap sesama, ini pun juga tidak diajarkan dalam Islam, dalam Al-Quran tentunya. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang mengajarkan demikian, jangan kamu ikuti. Ini yang paling penting. Kalau dia sendiri mungkin sudah tahu kalau dia mengajarkan itu karena membodohi sampean. Oleh karena itu, sampean-sampean yang tidak tahu kebenaran ajaran Islam itu sendiri, ini contoh yang paling sederhana. Jika ada orang yang mengajarkan kebencian, intoleran, ya, kemudian untuk membunuh terhadap sesama dan lain-lain, untuk mencuri harta mereka karena ini masalah harta kafir misalkan, ini tidak diajarkan dalam agama Islam. Dalam petunjuk Al-Quran tidak ada. Oleh karena itu, jangan kamu ikuti kalau ada orang yang menarasikan kebencian atau mencuri atau merampas hak-hak orang lain tentunya. Ya, ini karena bukan ajaran yang diajarkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, bagi sampean-sampean yang masih belum mengerti terhadap ajaran Islam, pokoknya dengan yang sangat sederhana, contoh yang sederhana, yaitu jika ada orang yang mengajak seseorang untuk membenci seseorang, untuk menggulingkan seseorang, ini adalah bukan ajaran Al-Quran tentunya, dan jangan kamu ikuti. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.